Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Tama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Dengan senantiasa kita menggunakan kenikmatan yang telah diberikan di jalan yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam hendaknya senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya selaku khatib kami mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati apa-apa yang diperintahkannya kepada kita dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Karena dengan ketakwaan itulah yang akan memberikan kita pada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Kondisi Gaza semakin hari semakin memburuk. Genosida terhadap rakyat Gaza hampir tiap hari terjadi. Puluhan bahkan ratusan korban jiwa yang syahid karena dibunuh oleh Israel hampir menjadi pemberitaan harian. Ini adalah merupakan kejahatan yang luar biasa, di mana korbannya kebanyakan adalah anak-anak dan wanita. Dengan kejadian yang berulang-ulang ini, jangan sampai kita menanggapi atau kita menganggap ini adalah merupakan suatu hal yang biasa. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai sekarang ini, hampir 51.000 rakyat Gaza dan Palestina syahid karena dibunuh oleh Israel. Dan itu bisa jadi akan bertambah jika tidak ada upaya untuk menghentikan kejahatan Israel tersebut. Coba sekali-sekali kita memikirkan bagaimana kita kalau di posisi mereka, kalau kita menjadi sebagai rakyat Gaza, betapa berat penderitaan yang dialami. Kematian bisa datang kapan dan di mana saja. Menyaksikan pembantaian dan kematian orang tuanya, sanak saudara, kerabat, tetangga dengan cara yang sadis, dibom, tewas terpotong-potong, tewas terpanggang, dan bentuk-bentuk kematian sadis lainnya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Hidup di lingkungan yang sangat susah. Tidak ada bangunan yang selamat dari gempuran Israel. Tidak ada pasokan air yang cukup. Tidak ada pasokan listrik yang cukup. Bahkan pasokan makanan, bantuan makanan yang saat gencatan senjata berdatangan, saat ini mulai diembargo, mulai diblokade oleh Israel. Kemudian rumah sakit sudah tidak memiliki fasilitas operasi karena ketiadaan listrik, atau bahkan sudah hancur karena dibom Israel. Persediaan obat seadanya, orang dioperasi tanpa ada proses pembiusan karena obat bius sudah habis. Ibu-ibu hamil melahirkan dengan fasilitas seadanya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Lalu anak-anak di sana sudah tidak bisa bersekolah ataupun kuliah karena bangunan sekolah dan kampus juga tidak luput dari bom Israel. Banyak yang putus sekolah, tidak melanjutkan kuliah. Hari-hari mereka dihabiskan untuk berlindung
dan selamat dari serangan Israel. Lalu terkait dengan lapangan pekerjaan, lapangan pekerjaan susah didapat karena banyak toko dan tempat usaha yang sudah hancur oleh Israel. Perekonomian tidak berjalan dengan normal, benar-benar mengandalkan pada bantuan dari dunia luar. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Lalu dapat kita bayangkan peradaban seperti apa yang tengah mereka jalani. Semuanya adalah kesedihan dan kepiluan karena sebab kejahatan Israel. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana sikap kita? Karena mereka adalah saudara kita, baik saudara seagama maupun saudara sebagai sesama manusia. Kalau kita melihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita menyatakan bahwasanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sesungguhnya perjuangan yang mereka lakukan, perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Palestina adalah perjuangan untuk meraih kemerdekaan bangsanya dan mempertahankan tanah airnya. Maka sudah sudah seharusnya kita mendukung dan membantu upaya mereka. Karena itu sudah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar yang kita yakini. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Adapun ada upaya untuk memindahkan penduduk Gaza keluar negaranya, justru akan membuat Israel semakin leluasa untuk menguasai tanah Palestina. Karena sudah banyak contohnya pengungsi-pengungsi Palestina yang kemudian keluar ke Suriah, ke Yordan, ke Mesir ataupun ke Libanon. Ketika mereka akan kembali ke tanah asalnya, maka mereka mengalami kesulitan. Mereka akan dipersulit oleh pemerintah Israel. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yerusalem yang dulunya adalah wilayah Palestina, saat ini berada di kekuasaan Israel. Rakyat Palestina sudah tidak memiliki keleluasaan untuk bisa melaksanakan sholat atau bisa masuk dan mengerjakan sholat di Masjidil Aqsa. Maka sesungguhnya yang terbaik adalah bagaimana kita membantu mereka agar mendapatkan kemerdekaannya, agar mendapatkan haknya, bukan kemudian mengeluarkan mereka yang akan menyebabkan mungkin Israel akan semakin leluasa untuk menduduki tanah Palestina. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka kita harus membantu sekuat kemampuan kita agar rakyat Palestina bisa merdeka dan mendapatkan haknya kembali dan keluar dari penindasan dan penjajahan. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimin, falaysa minhum." Yang artinya, barang siapa yang tidak memiliki kepedulian dengan permasalahan umat Islam, maka sesungguhnya mereka bukanlah dari golongan umat Islam. Kemudian di dalam hadis Nabi juga kita diingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya, tidak beriman salah satu di antara kamu sekalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha." Yang artinya, sesungguhnya orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu adalah bagaikan bangunan yang saling menguatkan salah satu dengan yang lainnya. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Yang artinya, berjihadlah, berjuanglah melawan orang musyrik dengan harta kamu sekalian, jiwa kamu sekalian, dan lisan-lisan kamu sekalian. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan
dalam upaya kita membantu saudara-saudara kita di Gaza atau Palestina. Yang pertama adalah dengan jihad dengan harta. Kita membantu dengan mendonasikan sebagian harta kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina ataupun di Gaza. Lewat lembaga-lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf, ataupun lembaga-lembaga zif-suwaf yang terpercaya. Yang kedua adalah jihad dengan lisan, yaitu lewat media sosial ataupun media massa, dengan menyampaikan hakikat kebenaran dari apa yang dilakukan oleh Israel. Sesungguhnya adalah penjajahan. Bukan mereka mengambil hak mereka, akan tetapi sesungguhnya mereka telah melakukan perampasan terhadap hak milik bangsa Palestina. Maka kita perlu melakukan jihad dengan media, mengkonter pemberitaan-pemberitaan yang memang tujuannya adalah untuk menfitnah perjuangan rakyat Palestina. Kita kembalikan pada hal yang benar, yang itu sesuai dengan fakta yang ada, menyuarakan kemerdekaan Palestina. Adapun yang ketiga yang kita lakukan adalah berjihad ekonomi, yaitu dengan memboikot produk-produk Israel atau produk-produk yang mendukung penjajahan Israel atas Palestina. Di dalam surat Hud ayat 113, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Yang artinya, janganlah kamu sekalian condong kepada orang-orang yang zalim, maka niscaya kamu akan merasakan api neraka. Mungkin berat bagi kita melakukannya, karena ternyata banyak produk-produk yang kita konsumsi atau yang kita gunakan berafiliasi dengan Israel. Tapi sesungguhnya kesulitan yang kita alami itu masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina. Malah ini juga membuka peluang bagi kita untuk menciptakan produk-produk atau barang-barang yang sejenis. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Adapun yang keempat yang dapat kita lakukan adalah dengan doa kita. Karena sesungguhnya doa itu adalah silahul mu'minin, adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajabah." Yang artinya sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya yang itu tidak diketahui oleh saudaranya, itu adalah doa yang mustajab. Kemudian kelanjutan dari hadis tersebut, inda ra'sihi malakun muwakkal bihi kullama da'a li akhihi qala al malak al muwakkal bihi amin walakal misal. Dan di kepalanya kemudian ada malaikat yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap orang yang berdoa untuk saudaranya tersebut berdoa, maka malaikat tersebut akan mengaminkan dan mengatakan engkau juga akan mendapatkan yang semisal. Jamaah sidang Jumat rahimahullah. Demikianlah beberapa hal yang mungkin yang dapat kita lakukan dalam rangka kita membantu saudara-saudara kita di Palestina dengan harta kita, dengan kemampuan kita lewat media sosial. Karena sekarang ini sungguhnya media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mempengaruhi masyarakat. Maka hendaknya kita juga berjihad pada media sosial tersebut. Dan dengan doa kita, mudah-mudahan doa kita yang tulus, yang ikhlas, kemudian didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفار والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من الإسرائيليين الغاصبين الظالمين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر